Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, kita masih membahas tentang gaya kepemimpinan Pak Ahok bersama Mbak Wanda juga Pak Asfi. Ya. Pak Asfi, ini kan bukan pertama kalinya ya parlemen ribut sama eksekutif bentrok lah kita bisa katakan. Sudah beberapa kali terjadi di sejumlah kepemimpinan. Menurut Anda yang kali ini akan berakhirnya seperti apa? Ya, saya berharap ya supaya yang akan datang tentunya ya proses pengajuan anggaran maupun substansi dari anggaran itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya saya lihat juga agak jenuh juga masyarakat kalau rame ini ya konflik terus antara katakanlah Ahok dengan DPRD apa. Lebih baik itu cepat selesai, tapi bukan diselesaikan di bawah meja ya, tetapi dalam arti keduanya saling bisa memahami dan di mana permasalahannya gitu, anggaran siluman itu masuknya di mana, dan kalau itu diperiksa kemudian kan ketahuan bahwa mungkin bukan anggota DPRD semuanya, ataupun kalau ada oknum DPRD siapa gitu, ataupun kalau itu dari anggota eksekutif ada orangnya siapa gitu. Dan kalau itu bisa diselesaikan, jadi hubungan antara gubernur dan DPRD ini bisa menjadi lebih positif gitu. Tentu kita berharap bahwa DPRD itu akan selalu memberikan kontrol gitu terhadap ya juga usulan anggaran dari eksekutif ya. Tetapi sebaliknya juga ya kita juga tidak menginginkan adanya muncul anggaran siluman seperti ini. Ya, ini seperti yang udah Mbak Wanda sampaikan tadi ya, kalau semuanya sadar akan hak dan kewajiban masing-masing, sebenarnya hal seperti ini bisa dihindarkan. Tadi sebelum segmen 1 berakhir, Mbak Wanda juga sempat mengatakan jangan dulu parlemen disorot karena kadang-kadang budget dari eksekutif juga suka ajaib gitu kan. Saya udah membuktikan itu di zaman. Ini jadi gimana sih Mbak sebenarnya yang karena kita rakyat kan juga nggak semua melulu paham prosedur, timingnya, time frame-nya seperti apa, siapa mengajukan ke siapa. Gimana nih kalau ternyata dua-duanya ada main juga ternyata? Bukan cuma biasanya parlemen. Begitu, it takes two to tango kan. Karena pelaksana proyek itu bukan legislatif, pelaksana proyek adalah eksekutif. Jadi eksekutif yang melaksanakan, jadi nggak mungkin kalau ada apa-apa ya pelaksana pasti kena dua-duanya, nggak mungkin salah satu pihak aja yang kena gitu. Jadi tapi gini, rakyat nggak usah lagi disuguhkan polemik-polemik seperti ini gitu. Pengennya kalau memang ada masalah hukum, serahkan ke penegak hukum. Kita sebagai anggota dewan, sebagai eksekutif, kita adalah pelayan masyarakat, kita fokus akan pembangunan. Kalau ada indikasi hukum, serahkan ke penegak hukum, ke KPK, ke kepolisian, kejaksaan, silahkan gitu. Jadi jangan terus-terusan berpolemik, kasihan. Kita nontonnya juga males. Tapi siapa sih Mbak Wanda oknum-oknum DPRD itu yang memainkan APBD ini? Siapa sih kalau menurut pengalaman Anda itu kan nyebutnya oknum nih, tapi ini jangan-jangan itu semuanya. Di mana-mana ada oknumnya, di DPRD ada oknum, di eksekutif ada oknum. Beberapa kali anggaran juga saya suka melihat anggaran langsung terjun, misalnya contoh ke salah satu sekolah, oh pagar sekolah A 1,3 M, waduh itu anggaran yang diajukan eksekutif loh, bukan legislatif gitu. Aneh juga kadang-kadang dari pas cek enggak nih, coba 300 juta bisa terlaksana gitu. Jadi kalau dua-duanya fungsi kontrol ini saling legislatif menjalankan fungsi kontrolnya dengan rajin melakukan pengawasan atas anggaran-anggaran yang diajukan eksekutif, setiap hari bekerja, cuma ya itu tadi masalahnya banyak yang malas gitu. Kadang-kadang melakukan rapat kerja, saya merasakan ya, saya pernah di dewan sebulan bisa 2 bulan nggak rapat-rapat gitu. Sehingga eksekutif kemudian juga seenaknya menempatkan anggaran, ini seharusnya mengawasi aja, proyek, bukan hanya tidak melakukan pengawasan, tapi ngumpul untuk rapat aja enggak. Kalau pengawasin, ngawasin siapa Mbak Wanda? Makanya harus rakyat. Makanya kalau dana itu dibuka dari awal, rakyat ikut mengawasi, media ikut mengawasi, sehingga tidak ada celah siapapun, baik legislatif maupun eksekutif untuk bermain. Oke, baik. Saya ke Pak Asfi. Pak Asfi, untuk membongkar semua permasalahan DKI Jakarta, transparansi, korupsi, semua segala macam, apakah Ahok harus terus mempertahankan gaya kepemimpinannya seperti ini? Atau justru harus lebih kencang lagi? Harus lebih ceplas lagi? Nah, menurut Anda ini bagaimana? Harus balik Saya kira substansi kebijakannya itu harus dipertahankan. Jadi budgeting itu harus dilanjutkan. Tapi kalau anggaran yang gayanya, terbuka itu.
Tetapi gaya bicaranya itu bisa menurut saya bisa diperlunak gitu. Jadi tidak harus maki-maki orang pada setiap kesempatan ya. Nah, itu bisa saya kira apa namanya itu diminimalisir, dipoles gitu. Supaya dia juga seorang gubernur itu tidak harus masuk koran atau masuk televisi setiap hari gitu. Oke, baik. Kita kalau lanjutkan ada, lagi. sekarang kan media kalau ada permasalahan sendiri lari ke Ahok, Pak. Permasalahan sedikit lari ke Ahok. Padahal yang bisa menjawab itu ada banyak sekali. Dan dulu di masa Jokowi kan ada check and balance. Kalau Ahok meluap-meluap, Jokowi yang lebih lunak, tenang gitu. Kalau sekarang Ahok terus jadinya yang tampil. Ya, jadi saya kira perlu wakil gubernur itu juga tampil gitu, dibagi peran gitu, diaktifkan gitu. Gubernur saja begitu ya. Ya, terutama untuk urusan politik gitu misalnya. Baik, Pak Asfi dan juga Mbak Wanda, kita lanjutkan dialog kita lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.